Selamat datang kembali dalam kuliah pengantar analisis real MA 3131. Saya Erik dari program studi matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara mengenai bilangan real. Secara khusus kita akan menyentuh topik interval. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pembahasan barisan bilangan real. Secara khusus kita akan bicara mengenai barisan dan kekonvergenan dari barisannya. Mari kita masuk ke dalam topik pertama, yaitu tentang interval. Interval buka, interval tutup, titik ujung interval, dan panjang interval didefinisikan persis seperti pada kuliah matematika A. Sebagai berikut. Interval tutup A, B itu adalah himpunan X anggota real dengan X yang lebih besar sama dengan A, tetap dan lebih kecil sama dengan B. Dengan cara yang sama, interval buka A, B itu adalah himpunan bilangan real yang lebih besar dari A dan lebih kecil dari B. Interval setengah buka atau setengah tutup A, B itu adalah himpunan bilangan real yang lebih besar dari A dan lebih kecil atau sama dengan B. Kita juga punya interval buka tak hingga, contohnya adalah A, tak hingga. Ini adalah himpunan X anggota real dengan X lebih besar dari A. Saya juga misalkan punya interval tutup tak hingga, contohnya adalah ini didefinisikan sebagai himpunan X anggota real dan X lebih kecil sama dengan B. Perlu diperhatikan bahwa tak hingga di sini bukanlah bilangan real. Nah, titik ujung interval A, pada ketiga kasus ini, titik ujung interval adalah A dan B. Dalam kasus kedua, A dan B adalah titik ujung interval, tapi tidak masuk ke dalam intervalnya. Dan panjang interval didefinisikan sebagai B dikurangi A dalam ketiga kasus ini. Mari kita masuk ke dalam hal berikutnya, yaitu teorema karakterisasi interval. Jika S subhimpunan dari real yang mengandung sedikitnya dua titik dan bersifat jika X, Y anggota S dan X kurang dari Y, maka interval tutup X, Y itu subset dari subhimpunan dari S, maka S adalah interval. Ini berarti untuk membuktikan subhimpunan dari real S adalah interval, saya harus membuktikan untuk sembarang saya ambil dua titik pada S, X, Y, dengan X kurang dari Y, maka interval tutupnya itu harus termuat di dalam S untuk setiap dua titik sembarang yang saya ambil. Oke, kamu coba luangkan waktu sejenak untuk memikirkan apa artinya S bukan interval dengan menggunakan kontraposisi dari teorema ini. Setelah kamu memikirkannya, coba kamu berikan satu contoh S yang bukan interval. Kemudian memverifikasinya berdasarkan kontraposisi dari teorema karakterisasi interval. Selanjutnya kita akan bicara mengenai definisi barisan interval bersarang atau nested interval. Barisan interval IN dengan N bilangan asli disebut bersarang jika berlaku I1 memuat I2, memuat I3, memuat IN, memuat IN plus 1, dan seterusnya. Secara khusus, berarti saya punya I1 memuat I2, memuat I3, dan seterusnya. Jadi panjang interval I1 akan, dalam tanda kutip, makin lama makin kecil. Panjang intervalnya itu makin lama makin kecil. Nah, coba kita lihat sifat interval bersarang. Jika saya punya IN, itu adalah barisan interval bersarang yang tutup dan terbatas, AN, BN, N bilangan asli, maka terdapat C anggota real, sehingga C ini anggota IN untuk setiap N bilangan asli. Jadi ketika saya punya barisan interval bersarang yang tutup dan terbatas, maka selalu terdapat satu anggota bilangan real yang dia merupakan anggota dari IN untuk setiap N bilangan asli. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh sebagai berikut. Di sini saya punya interval bersarang IN itu adalah 0,1 plus 1 per N, N bilangan asli. Apakah kamu dapat menebak bilangan apa yang selalu ada terletak pada IN untuk setiap N bilangan asli? Benar sekali. 0 adalah anggota IN untuk setiap N bilangan asli. Apakah ada bilangan lain? Bagus sekali. 1 juga termasuk ke dalam IN untuk setiap N bilangan asli. Tampak di sini bahwa eksistensi C di sini tidak tunggal. Tapi ketika infimum dari Bn min An
dengan n anggota bilangan asli ini sama dengan 0, maka psi pada sifat interval bersarang itu pastilah tunggal. Pembuktian dari sifat dan teorema interval bersarang ini bisa kamu lihat pada buku menggunakan sifat supremum dan infimum. Untuk lebih jelasnya lagi mengenai sifat dan teorema interval bersarang, kamu coba ambil waktu sejenak untuk memikirkan beberapa hal berikut. Oke ya. Kemudian kamu lanjutkan dengan mempelajari bukti bahwa bilangan real, bahkan bilangan real antara 0 dan 1, dia adalah himpunan tak terhitung. Luar biasa sekali. Kamu juga bisa baca mengenai representasi desimal, biner, dan desimal yang periodik, dan bukti bahwa himpunan tutup 01 itu tak terhitung menggunakan bukti Cantor. Selanjutnya kita akan masuk mengenai bagian terakhir, yaitu tentang barisan dan deret. Coba kita lihat pertama tentang apa yang dimaksud dengan barisan. Barisan bilangan real, selanjutnya disebut sebagai barisan bilangan atau barisan, itu adalah fungsi yang terdefinisi pada n, terurut, dengan daerah hasilnya di real. Barisan biasanya dinotasikan dengan xn, n bilangan asli, atau kurung xn, atau x besar saja. Bedakan min 1 pangkat n bilangan asli, dengan barisan ini. Apakah kamu dapat membedakan kedua hal ini, kedua objek ini? Benar. Himpunan min 1 pangkat n ini adalah himpunan yang mengandung dua unsur. Himpunan yang hanya mengandung dua unsur, yaitu min 1 dan 1. Sedangkan barisan ini adalah min 1, 1, min 1, 1. Ini adalah dua objek yang berbeda. Ini himpunan yang mengandung dua unsur, ini adalah min 1, 1, min 1, 1, min 1, 1, barisan. Nah, barisan bisa juga didefinisikan dengan relasi rekursif, yang kamu bisa lihat nanti yang akan kita lebih dalami ketika kita bicara tentang barisan yang monoton. Nah, karena barisan adalah fungsi, maka grafiknya bisa digambarkan dalam koordinat Kartesian. Berikut contohnya saya akan melihat barisan xn, dengan xn-nya itu adalah 1,1 pangkat n. Untuk n-nya sama dengan 1, dia adalah 1,1. Untuk n-nya sama dengan 2, dia adalah 1,1 pangkat 2. N-nya sama dengan 3, dia adalah 1,1 pangkat 3, dan seterusnya. Yang kita lihat hanyalah titik-titik ini. Ini garis tipisnya ini, kurva tipisnya ini hanya untuk melihat kecenderungan dari barisannya. Kita lihat kecenderungannya ini adalah naik. Oke. Saya juga bisa melihat barisan xn, dan xn-nya itu adalah min 1 pangkat n. Ketika n yang dengan 1, dia adalah min 1. Ketika n yang dengan 2, dia adalah 1. 3, dia adalah min 1. Dan seterusnya. Saya lihat trennya itu dia adalah naik turun secara beraturan. Saya lihat contoh yang lainnya juga. Barisan xn 1 dikurangi 1/n. Kamu sudah tahu di kuliah matematika 1A, di kuliah matematika, bahwa 1 min 1/n ini dia akan konvergen ke 1. Dia akan menuju ke 1. Kamu lihat grafiknya pun dia menuju ke 1. Dengan cara yang sama, saya punya 1 ditambah min 1 pangkat n per n. Kamu lihat grafiknya turun naik, tapi menuju ke 1. Jadi pertanyaannya, ketika saya punya barisan, bagaimana dengan konvergensinya? Apakah dia akan konvergen ke bilangan tertentu? Seperti ini? Atau seperti ini? Atau yang lainnya? Nah, di sini kita akan definisikan kekonvergenan barisan secara tepat. Barisan xn disebut konvergen ke x, atau x adalah titik limit dari xn, jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat bilangan asli n, sehingga untuk setiap bilangan asli n yang lebih besar dari n besar, berlaku xn-nya ini min x, jaraknya xn ke x, itu akan lebih kecil dari epsilon. Artinya, jika n-nya makin lama makin besar, maka jaraknya itu makin dekat ke titik konvergensinya. Kamu lihat, di sini jaraknya 1, titik konvergensinya ini 1, ini jaraknya setengah, ini jaraknya 1/3, ini jaraknya 1/4, dan seterusnya. Dan kamu lihat di sini, setiap titik jaraknya ke 1 makin lama makin kecil. Ya, itu yang dimaksud dengan kekonvergenan barisan. Jadi, bagaimana untuk membuktikan kekonvergenan barisan?
cukup kamu ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0. Permasalahannya adalah kamu harus menentukan bilangan asli n besar sehingga berlaku ini. Jadi untuk membuktikan dia konvergen ke X, cukup kamu ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0, dan kamu harus buktikan bilangan asli n besar seperti apa yang memenuhi pernyataan ini. Coba kita lihat contohnya di sini. Kalau epsilonnya saya pilih setengah, maka yang jaraknya lebih kecil dari setengah yang mana? Ini jaraknya 1. Ini jaraknya setengah. Oh, ini jaraknya sepertiga. Sudah lebih kecil dari setengah. Berarti kalau ketika epsilonnya sama dengan setengah, saya harus memilih bilangan asli n besarnya adalah suku ketiga. Karena suku ketiga, suku keempat, suku kelima, dan seterusnya, jaraknya itu selalu lebih kecil dari epsilon yang sama dengan setengah. Jadi kira-kira gambarannya itu seperti itu. Nah, ada hal yang perlu kamu ingat tentang kekonvergenan barisan ini. Ketika saya bicara tentang barisan X yang konvergen ke X, saya membutuhkan titik konvergensinya atau titik limitnya. Tanpa titik konvergensinya atau tanpa titik limitnya, saya tidak bisa membuktikan bahwa suatu barisan itu konvergen dengan menggunakan definisi kekonvergenan barisan. Jadi artinya untuk membuktikan dia konvergen, kamu harus punya titik konvergensinya terlebih dahulu. Nah, kamu coba ambil waktu sejenak untuk melihat apa artinya definisi dari barisan Xn yang tidak konvergen ke X. Yang menarik, bagaimana definisi dari barisan Yn yang tidak konvergen kemana-mana misalkan. Apa artinya? Bagaimana kamu bisa mendapatkan menggunakan definisi kekonvergenan barisan ini? Apa yang harus kamu tunjukkan? Coba kamu pikirkan sejenak, lalu kamu buktikan dengan menggunakan definisi bahwa limitnya ini adalah seperti ini. Kamu coba ya. Dan bagian terakhir kita akan melihat tentang ekor barisan. Misalkan X adalah barisan bilangan real dan diberikan M bilangan asli, maka ekor M dari X atau M tail adalah barisan XM dengan barisan XM plus N dengan N bilangan asli, XM plus 1, XM plus 2, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya saya lihat, misalkan X-nya itu adalah 246, bilangan genap, barisan bilangan genap, maka X1 itu adalah 46, X2 itu adalah 68. Jadi, X1 itu adalah apa? X1 itu adalah ekor barisan dari X dengan membuang satu suku pertama. X2 itu adalah apa? Ekor barisan dari X dan membuang 2 suku pertama. Bagaimana dengan XM? Itu adalah ekor barisan dengan X dengan membuang M suku pertama. Oke ya, teorema ekor barisan. Misalkan X adalah barisan bilangan real dan M adalah suatu bilangan asli, ekor M XM dari X konvergen. Ekornya ini, XM-nya ini adalah konvergen, jika dan hanya jika X-nya itu harus konvergen. Biasa ditulis limit XM itu sama dengan limit dari X. Oke ya, hal menarik apa yang bisa kita lihat mengenai ekor barisan ini? Yang menarik adalah ketika suatu barisan itu konvergen, tidak dipengaruhi oleh ekornya pasti konvergen. Artinya ketika suatu barisan itu konvergen, maka membuang M suku pertama itu tidak berpengaruh terhadap kekonvergenan barisan. Jadi ketika saya punya barisan yang konvergen, secara umum ketika saya membuang sejumlah hingga suku pertama, maka tidak berpengaruh terhadap kekonvergenan barisan. Itu persis sama ketika saya bicara tentang definisi konvergen barisan. Ketika saya bicara tentang X yang konvergen, maka terdapat suatu bilangan asli N besar, sehingga jaraknya itu selalu lebih kecil terhadap titik konvergensinya. Jadi, N-1 sukunya itu bisa saya buang. N-1 sukunya bisa saya buang. Jadi, kekonvergenan barisan tidak berpengaruh dari sejumlah hingga suku pertamanya. Jadi bagaimana untuk membuktikan bahwa kalau ini konvergen, maka ini X-nya konvergen? Ya, kalau XM-nya konvergen, misalkan dia ada N1, maka terdapat bilangan N1. Maka bagaimana untuk melihat X-nya konvergen? Saya pilih N besarnya sama dengan, bagus sekali, N1 ditambah M. Dengan cara yang sama, kalau X konvergen, bagaimana membuktikan bahwa M-nya konvergen? Oke, bagus sekali. Karena X-nya konvergen, maka terdapat nanti adalah N1.
tinggal saya bandingkan N1 dengan M, yang mana yang lebih besar. Kalau M yang lebih besar, saya pilih N besarnya sama dengan M. Kalau N1 yang lebih besar, saya pilih N besarnya adalah N1. Oke ya, bukti lengkapnya kamu coba lihat dari buku. Nah, terakhir kita masuk ke teorema perbandingan kekonvergenan barisan. Misalkan Xn adalah barisan bilangan real dan X anggota real. Jika An adalah barisan bilangan real yang positif, dan limit An-nya itu sama dengan 0, dan terdapat M bilangan asli dan konstanta C lebih besar dari 0, sehingga Xn min C lebih kecil atau sama dengan C dikali An, untuk setiap N lebih kecil sama dengan M, maka limit Xn sama dengan X. Ini sederhana ya, karena kamu limit An sama dengan 0, artinya An konvergen ke 0, kalau An konvergen ke 0, maka untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 sembarang, maka selalu terdapat N1, sehingga nanti jarak An ke 0 ini kecil dari epsilon. Secara khusus saya bisa ambil An-nya itu lebih kecil dari epsilon per C, sehingga Xn min X ini lebih kecil dari epsilon C dengan memilih N yang sama dengan N besar yang sama pada kasus limit An sama dengan 0. Kamu coba pelajari buktinya dari buku. Nah, untuk kamu lebih mengerti tentang teorema perbandingan kekonvergenan barisan, coba kamu lakukan latihan berikut. Oke ya, jadi pada kesempatan kali ini kita sudah membahas 3 hal. Yang pertama itu adalah interval, secara khusus kita bicara tentang barisan interval bersarang, sifat interval bersarang, dan teorema interval bersarang. Lalu kita masuk ke barisan, secara khusus kita melihat tentang kekonvergenan barisan dan ekor dari barisan. Nah, pada kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang teorema limit di dalam barisan. Terima kasih.